Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu ramadha wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman. Alhamdulillah, Mufid Islamic Academy dibuka kembali untuk angkatan keempat, dan teman-teman bisa mendapatkan informasi pendaftarannya di grup Balikpapan Mengaji Sunnah atau di YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Muflis Safitra maupun Mufid TV Official. Begitu juga ada di Instagram dan di Telegram Mufid Islamic Academy. Mufid Islamic Academy itu adalah media belajar secara online yang isinya adalah pembahasan kitab-kitab para ulama secara terstruktur, ada jenjang-jenjangnya, ada ujiannya. Tidak seperti kita di kajian yang rutin kita laksanakan, teman-teman menyimak kajian kitab, datang tidak datang ya terserah jamaahnya. Kemudian paham tidak paham ya kembali lagi ke jamaahnya. Sedangkan di Mufid Islamic Academy ada ujian yang memacu teman-teman untuk belajar lebih serius, supaya mau menghafal, supaya mau mengikuti pelajaran tanpa ada materi yang tertinggal. Begitu. Kemudian juga ujiannya variasi, ada pilihan ganda, ada isian, ada esai, ada ujian lisan, bahkan ada ujian disuruh ceramah. Dengan harapan teman-teman mengikuti Mufid Islamic Academy ini bisa menjadi seorang dai, mampu untuk mengeluarkan ilmunya dengan lisan. Karena kita belajar, tidak mungkin tidak, pasti kita butuh untuk menyalurkan ilmu itu. Dan penyaluran yang paling banyak kita ketemukan sehari-hari justru penyaluran ilmu secara verbal, secara lisan. Kadang kita ngomong sama teman, kadang kita nyeramahin tetangga, kadang kita nasihati anak, menasihati orang tua. Itu kan semua butuh kemampuan untuk bicara dan mengeluarkan pengetahuan dari akal dan berbuah menjadi sebuah kata-kata. Ya, maka kami sarankan untuk teman-teman bisa mengikuti Mufid Islamic Academy, dan silakan melihat pendaftarannya di media sosial dan grup-grup Balikpapan Mengaji Sunnah. Kemudian yang kedua, pada pertemuan yang lalu kita selesai sampai poin ke-7 dari keutamaan menjadi seorang muadzin. Betul kan? Dan di buku teman-teman kemarin saya sempat mengoreksi, saya bilang itu harusnya ada 8, karena ayat yang pertama dijadikan sebagai pengantar, padahal di cetakan yang saya pegang itu adalah poin pertama. Jadi nanti di buku teman-teman, keutamaan azan yang kedua itu adalah yang nomor 1. Dan seterusnya, yang nomor 2 jadi 3, 3 jadi 4, sampai akhirnya 7 itu jadi nomor 8. Betul ya? Kemudian saya mengatakan di buku saya ada 11 poin. Tapi di buku teman-teman hanya ada 8 poin. Perbedaannya adalah pada kitab Arabnya. Saya sudah cek. Ternyata buku yang teman-teman pegang itu adalah buku yang cetakan satunya itu tahun 2001. Sedangkan yang saya pegang ini adalah yang cetakan 2-nya 2004. Jadi memang ada banyak yang direkonstruksi oleh penulis aslinya. Nah sekarang keutamaan azan yang ke-9, 10 dan 11 ini sudah saya masukkan di channel Telegram saya. Teman-teman kalau punya Telegram bisa dibuka, tapi nanti aja.
Ada paling bawah, tadi jam hampir 5:30 saya posting. Ya, di antara keutamaan azan yang ke-9 adalah orang yang azan selama 12 tahun dijanjikan surga. Yang ke-10 adalah muazin itu termasuk hamba Allah pilihan yang terbaik. Dan yang ke-11 adalah muazin jika dia azan dan iqamat, maka tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah akan sholat bersamanya dengan kedua penjuru dari kanan dan kirinya sampai pada ujung yang tidak terlihat. Hadis-hadisnya sudah saya cantumkan di channel Telegram. Tapi tadi karena saya juga baru selesai mengerjakannya jam 5:30, saya belum sempat meminta untuk admin menyebarkannya di grup-grup WA dan Telegram Balikpapan Mengaji Sunnah. Insya Allah besok pagi ya. Besok pagi insya Allah akan disebarkan. Nanti teman-teman bisa gunakan kertas seperti ini. Ini namanya kertas post-it. Teman-teman tulis 8, 9, 10. Jika sangat rajin, tulis juga dalil-dalilnya. Kemudian tempel di bukunya. Jadi nanti lengkap di buku yang asli, yang antum pegang itu 8 saja. Sedangkan 9, 10, 11-nya antum tambahkan dengan menggunakan kertas tambahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tata cara azan dan iqamat. Untuk mempersingkat waktu, akan dibacakan bahasa Indonesianya, saya simak bahasa Arabnya. Tsalitsan sifatul adzani wal iqamati. Poin C. Tata cara azan dan iqamah. Azan yang selalu dikumandangkan oleh Bilal di hadapan Rasulullah SAW adalah yang telah ditegaskan oleh hadis Abdullah bin Zaid bin Abdurrahbi. Bunyi lafaznya adalah sebagai berikut. Lafaznya seperti lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sedangkan yang iqamat sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah 1 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Ceritanya begini, teman-teman. Nabi itu berembuk bersama sebagian sahabat. Kata beliau, bagaimana kira-kira cara kita memanggil orang untuk sholat? Untuk memberitahukan kepada mereka bahwa waktu sholat sudah datang dan mereka diminta untuk berjamaah. Ada yang usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai api? Maka Rasulullah bilang, itu kayak orang Majusi. Bagaimana kalau pakai trompet? Maka Nabi mengatakan, itu seperti orang Yahudi. Bagaimana kalau pakai lonceng? Ada yang usul pakai lonceng. Nabi katakan, itu seperti orang Nasrani. Berlalu waktu, akhirnya suatu hari Abdullah bin Zaid bermimpi. Abdullah bin Zaid membawa lonceng di dalam mimpinya. Lalu ada orang laki-laki yang berkata, wahai fulan, mau kemana kamu? Dia katakan, saya mau panggil orang sholat pakai lonceng. Maka laki-laki di dalam mimpinya mengatakan, maukah kamu kuajarkan 15 kalimat yang lebih baik daripada itu? Daripada pakai apa? Lonceng. Maka diajarkanlah kalimat ini tadi. Coba dihitung, berapa totalnya? Allahu Akbarnya 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah berapa? 2, 6 sudah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2. Hayya 'alas shalah 2. Hayya 'alal falah 2. Berapa sudah itu? 12. Allahu Akbar 14. La ilaha illallah 15. Begitu. Lalu Abdullah bin Zaid lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi dan saya dapati ceritanya begini. Maka Nabi mengatakan, jadikan itu sebagai cara memanggil orang sholat. Tapi yang panggil bukan kamu. Ajarkan kalimat yang kamu dapati itu
kepada Bilal. Bilal saja yang jadi muazzinnya karena Bilal lebih keras suaranya. Maka Abdullah bin Zaid ajarkan kalimat yang 15 ini kepada Bilal, dan sejak saat itu Bilal mengumandangkan azan dengan kalimat yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Lanjut. Dalam azan subuh, setelah kalimat hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan, dikumandangkan juga as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, termasuk sunnah jika seorang muazin dalam salat subuh setelah mengucapkan hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan, dia mengucapkan pula as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dengan demikian, azan yang dikumandangkan Bilal di hadapan Nabi SAW terdiri dari 15 kalimat, sedangkan iqamah terdiri dari 10 kalimat. 10 atau 11? 10. Ustaz. Di situ berapa? 10. Coba dihitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti berapa jumlahnya? Yang benar 11. Dicoret 10-nya, diganti 11. Dan memang di buku dituliskan wal iqamatu 11 jumlatan. Dan iqamat itu 11 kalimat. Dengan demikian, azan yang dikumandangkan Bilal di hadapan Nabi SAW terdiri dari 15 kalimat, sedangkan iqamah terdiri dari 11 kalimat. Hal itu diperkuat oleh hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah, kecuali iqamah. Kecuali iqamah di sini maksudnya adalah kecuali qad qamatis shalah. Untuk iqamat semuanya sekali-sekali, ya. Kecuali al-iqamah yang akhir itu dimaksudnya adalah qad qamatis shalah. Allahu Akbar itu dianggap satu. Ya. Nah, terus Artinya, kalimat-kalimat azan itu dikumandangkan dua kali secara 4 kali, masing-masing bisa dibilang genap. Ini hanya secara global, yang selanjutnya dijelaskan secara rinci oleh hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Abu Mahdzurah. Di dalam hadis itu takbir yang pertama digenapkan, yakni dikumandangkan 4 kali, lalu yang lainnya digenapkan dengan mengumandangkan 2 kali. Kesimpulan seperti ini berdasarkan pada pertimbangan mayoritas lafaz. Jika tidak, kalimat tauhid yang berada di akhir azan dan di akhir iqamah sepakat diganjilkan. Takbir di dalam iqamah dikategorikan ganjil jika disandingkan dengan takbir yang dikumandangkan 4 kali dalam azan. Demikian juga takbir diulangi pada akhir iqamah. Lafaz iqamah qad qamatis shalah diulangi, sedangkan lafaz lainnya dikumandangkan secara ganjil 1 kali. Jika azan dan iqamah dikumandangkan seperti yang terdapat dalam hadis Abu Mahdzurah, tidak ada larangan dalam hal ini. ya, perlu diketahui lafaz azan yang kita ketahui, yang kita praktekkan sehari-hari itu adalah lafaz azan yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ada lafaz azan yang lain dalam riwayat Abu Mahdzurah. Coba dilihat di catatan kaki. Catatan kaki nomor berapa ya di situ? Setelah kata Abu Mahdzurah, catatan kaki 24. Coba dibaca. Mengenai sifat azan di dalam hadis Abu Mahdzurah terdapat tarzi atau pengulangan, yaitu hendaklah muazin mengumandangkan Allahu Akbar 4 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Dengan merendahkan suaranya, kemudian meninggikan suaranya dengan mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ya.
Lanjut. Dan selengkapnya seperti yang terdapat di dalam hadis Abdullah bin Zaid, Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Muslim tetapi dengan 2 takbir di awalnya. Ya. Jadi ada lafaz Abu Mahdzurah yang bedanya adalah ada pengulangan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, itu dibaca dengan suara yang agak pelan. Lalu diulang lagi asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, tapi dengan suara yang lebih keras. Ya. Di Indonesia kita katakan mungkin ini sangat asing. Dan saya tidak menyarankan ada yang menggunakannya. Ya, khawatir nanti jadi jadi perkelahian. Di Balikpapan ini saja masih banyak orang tidak mengerti bahwa azan subuh itu 2 kali. Yang tidak mengerti bahwa azan subuh itu ada sunnah 2 kali itu masih banyak. Terus kita mau tambah bikin kacau lagi dengan mempraktekkan hadis Abu Mahdzurah tanpa ada sosialisasi, insya Allah semakin kacau. Maka tidak usah berinisiatif. Kita bikin yuk sesekali hadis Abu Mahdzurah biar ramai. Ya. Ini orang yang tidak mapan hidupnya kalau tidak ada pertengkaran. Ya. Dan kalau mau praktekkan seperti ini, hendaknya sosialisasi. Dulu. Dan itu pun butuh pertimbangan ustadz pembina. Jangan muazzinnya berinisiatif sendiri. Selanjutnya adalah adab-adab bagi seorang muazzin. Silakan. Poin D, etika muazzin. Seorang muazzin harus suci. Ini setiap dapat satu adab, mari kita kasih angka. Ya. Wa yakunul muazzinu mutatahhiran. Hendaknya seorang muazzin itu suci. Di tempat antum ditulis harus, ya. Harus, ya. Nah, itu dicoret tapi diganti dengan sebaiknya. Karena memang yang lebih utama itu bersuci, tapi itu bukan syarat sah. Bukan syarat untuk seorang muazzin harus suci. Tapi kalau dia wudu dulu lebih bagus. Suci di sini maksudnya apa? Wudu. Sebaiknya dia wudu dulu. Terus? Seorang muazzin sebaiknya suci. Hendaklah dia mengumandangkan lafaz-lafaz azan secara pelan dan lafaz-lafaz iqamah secara cepat. Oke, itu nomor 2-nya. Adab yang kedua adalah untuk azan pelan-pelan. Kecuali kalau nafasnya pendek. Adapun untuk iqamat, maka dia membacanya lebih cepat. Seperti yang sering dipraktikkan orang-orang. Allahu Akbar. Itu kan lama, panjang. Tapi kalau iqamat jangan seperti itu. Iqamat cukup Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi kalau untuk azan agak panjang, pelan-pelan temponya, sedangkan iqamat lebih cepat. Yang berikutnya, hal itu dilakukan secara terputus-putus. ya. Yang ketiga adalah lakukan itu putus-putus. Nah, apa maksudnya? Ya, di sini dikatakan wa yakunu dzalika jazman, dan hendaklah dilakukan dengan jazm. Apa itu? Taqti'ul kalimat. Ya, yaitu memotong-motongnya. Tapi untuk takbir boleh saja disambung, boleh dilepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu dilepas. Boleh disambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau disambung bukan ro tapi ru. Akbar Rullah, bukan Rullah.
Orang kalau tidak perhatikan tentang harokatnya, kebanyakan akan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal bukan ro, tapi ru. Allahu Akbaru, mubtada khobar. Khobarnya apa? Akbar. Akbar ini khobar, dia berarti apa kedudukannya? Marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dhammah. Yang sudah belajar bahasa Arab paham apa yang saya maksud. Jadi kalau mau disambung Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Kalau disambung jadi Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Selanjutnya, Dan hendaklah dia mengumandangkan azan dari tempat yang tinggi, berdiri dan menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. yang ketiga adalah yang keempat adalah yu'adzinu ala mawdhi'in 'al. Berazan dari tempat yang tinggi. Beri catatan di situ, kecuali tidak ada tempatnya. Saya tidak mengatakan kecuali ada mikrofon. Saya tidak mengatakan kecuali ada mikrofon. Seolah-olah kalau ada mikrofon tidak usah ke tempat yang tinggi. Sebagian ulama ada yang mengatakan meskipun ada mikrofon, kalau ada tempatnya dibuatkan tinggi seperti menara atau panggung khusus seperti yang ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, lakukanlah di situ. Dibuatkan ruangan khusus di tempat yang agak tinggi. Yang kelima adalah lakukan itu berdiri. Jangan duduk apalagi tidur. Dan lebih enggak lagi itu kalau dilakukan dengan pakai kaset. Ya kan? Kalau berdiri berarti orangnya pasti ada. Jangan tidak berdiri, jangan duduk, jangan tidur. Tapi tidur sama duduk orangnya masih ada. Lah kalau pakai kaset, orangnya betul-betul tidak ada di situ. Ya tidak. Dan ada sebagian masjid yang karena ingin suara masjidnya itu bagus, maka mereka azannya pakai kaset. Yang keenam, menghadap kiblat. Ini adabnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Lanjut. Selain itu, hendaklah dia meletakkan jari jemarinya di kedua telinganya. Ini yang ketujuh, yaitu meletakkan jarinya di telinganya. Yaitu ini, apa ini namanya? Telunjuk. Telunjuknya masuk ke dalam lubang, gini. Ada orang itu begini. Ada juga begini. Dan ini kebanyakan orang begini. Dan hanya satu tangan. Yang benar adalah usbu'aihi atau asbi'aihi, yaitu dua telunjuknya masuk begini. Nah, itu lebih utama. Dan yang dilakukan itu adalah dengan dua tangan, kecuali tidak punya standing buat mic, sehingga mau tidak mau mic-nya dipegang satu. Kalau terpaksa dipegang satu ya nggak apa-apa. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Zuhaifah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, aku pernah melihat Bilal mengumandangkan azan, lalu aku mengikuti gerakan mulutnya ke sini dan ke sini, sedangkan kedua jarinya berada di kedua telinganya. Nah, kedua telunjuknya berada di telinganya. Terus Bilal juga menjulurkan lehernya seraya menoleh ke kanan untuk mengajak umat manusia mengerjakan sholat, dan menoleh ke kiri untuk mengajak umat manusia meraih keberuntungan. ya, itu terjemahan yang menurut saya tidak pas. Ya. Yang benar adalah Bilal ini apa namanya? Menoleh dengan lehernya. Menoleh dengan lehernya ke kanan
untuk hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalahnya enggak usah diterjemahkan. Di situ diterjemahkan kan? Menoleh ke kanan untuk memanggil manusia untuk menghadiri sholat. Itu enggak usah diterjemahkan. Padahal yang dimaksud itu apa? Menoleh ke kanan saat yang dibaca adalah hayya 'alas shalah. Mungkin orang awam kalau disuruh baca itu bingung dia. Apa maksudnya? Menoleh ke kanan untuk memanggil orang sholat. Dan menoleh ke kiri untuk mengajak kepada kemenangan. Maksudnya apa tuh? Tapi kalau menoleh ke kanan saat membaca hayya 'alas shalah, menoleh ke kiri saat membaca hayya 'alal falah, antum pasti paham. Betul? Nah, jadi seperti itu terjemahannya. Saya ulang, jadi Bilal menoleh-noleh dengan lehernya. Maksud saya dengan lehernya adalah bukan dengan badannya. Gini teman-teman, saya praktekin. Ya. Yang noleh itu cuma lehernya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bukan hayya 'alas shalah. Ini apa namanya? Ini badannya ngikut juga. Nah, itu yang dimaksud dengan wayalwi unuqahu, dan dia toleh-tolehkan lehernya. Jadi yang noleh cuma lehernya, pundaknya, dadanya itu ndak miring begitu. Tolehnya kemana? Fayaltafitu yaminan li hayya 'alas shalah. Dia tolehnya ke kanan kalau hayya 'alas shalah, dan shimalan li hayya 'alal falah. Menolehnya ke kiri kalau mengucapkan hayya 'alal falah. Yang kemenangan sholat tadi jangan diartikan Indonesianya. Jadi begini, saya ulang ya. Ini hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi kanan-kanan, kiri-kiri. Terus Hal itu disyaratkan pada hadis Abi Zuhaifah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah melihat Bilal pergi ke tanah lapang lalu mengumandangkan azan. Sesampainya di kalimat hayya 'alas shalah, dia menolehkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan tidak berputar. ya. Dan dia tidak berputar. Maksudnya adalah yang noleh itu cuma mukanya. Dengan poros yang berputar itu adalah leher. Kalau badannya berputar, maka yang berputar adalah wajah sekaligus dada dan perut, dan porosnya adalah pinggang. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Berarti tadi ada berapa sudah? 8 ya? Iya, 8. Selanjutnya yang ke-9, yu'adzinu fi awalil waqt. Yu'adzinu fi awalil waqt. Muadzin itu berazan di awal waktu. Begitu masuk waktu salat maka dia azan. Ini yang ke-9. Jangan sebelum masuk waktu sudah azan. Apalagi misalnya di waktu bulan Ramadan, salat maghrib, biar cepat bisa buka puasa. Ya. Lanjut. Bilal mengumandangkan azan di awal waktu sholat. Hal tersebut didasarkan pada ucapan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Bilal tidak pernah mengakhirkan waktu azan dan mungkin saja dia mengakhirkan iqamah untuk beberapa saat. Ya. Termasuk yang disunahkan adalah muazin mempunyai suara yang nyaring. Ya. Ini yang ke-10. Wa minas sunnati ayyakunal muadzinu qawiyas sauti. Kalau bisa yang suaranya keras. Tapi di zaman kita juga sudah ada mikrofon, sehingga bila terpaksa yang berazan adalah orang yang tidak keras suaranya, maka itu pun tidak mengapa. Nah, tapi lebih bagus lagi sudah keras, nyaring, ditambah mikrofon. Terus? Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang dia marfu'kan kepada Nabi, yang artinya
Bangkitlah bersama Bilal dan beritahukanlah mimpimu itu kepadanya. Kemudian hendaklah dia mengumandangkannya, karena suaranya itu Bilal itu lebih keras darimu. Ya, itu yang saya tadi ceritakan. Setelah diceritakan oleh Abdul bin Zaid tentang mimpinya, maka Nabi mengatakan, ajarkan kepada Bilal kalimat yang kamu dapatkan itu, dan biarkan Bilal yang azan, karena suaranya Bilal lebih nyaring. Lanjut. Disunahkan pula agar suara muazin itu indah atau merdu. Ya. Yang ke-11, wa yustahabbu ayyakuna sautul muadzini hasanan. Kalau bisa yang suaranya merdu. Ya. Merdu itu berarti apa ya? Menempatkan maqam atau nada pada tempatnya. Tidak fals. Tapi kalaupun ada yang fals juga tidak apa-apa sebenarnya, karena ini cuma sunnah saja. Di Arab Saudi itu, di kota Riyadh, ada 2 muazin yang sangat terkenal. Yang kai itu biasanya yang paling disukai oleh kaum tua. Dia azannya begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokoknya kayak apa ya? 1000 tahun yang lalu lah. Gitu kan. Kalau kita dengerin dia itu kayak kita di gurun pasir, dan pokoknya seperti zaman tahun dulu-dulu gitu. Sehingga kaum tua senang dengan yang seperti itu. Nah, Arab Saudi sebelum maju. Kalau sekarang kan gurun pasir tapi banyak gedung-gedung yang sudah tinggi-tinggi. Kalau yang di Masjid Ar-Rajahi itu yang paling disukai oleh anak-anak muda Saudi. Jadi di Saudi itu mungkin di mana-mana azannya seperti itu. Kalau di Indonesia kan biasanya Misyari Rasyid. Gimana? Misyari Rasyid antum tadi? Allah gitu. Akbar Allah. Gitu kan? Kalau yang di Masjid Ar-Rajihah itu Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu sudah ada rekamannya. Jadi kalau antum mau cari nanti saya ada di ini, di Murattal saya kayaknya ada. Kalau teman-teman punya Telegram, bisa buka di Telegram Murattal. Saya nggak ingat pasti ya. Di Telegram Murattal saya itu ada 6 azan yang saya buat. Salah satunya yang mungkin sudah sering didengar di Metro TV. Ini. Sering dengar di mana? Udah pernah dengar? Enggak ya? Itu di Metro TV. Ya. Kalau azan maghrib sama subuhnya, azannya yang tadi itu. Jadi teman-teman kalau ingin jadi muadzin, ya kalau bisa latihan-latihan dulu. Dan latihan itu jangan di mikrofon. Ya. Nanti rusak nanti. Ya. Kalau latihan jangan langsung, saya coba ya. Sudah pernah azan, saya mau coba dulu. Antum tes dulu, antum seperti apa. Kalau suaranya tinggi, suaranya nafasnya panjang, nanti seperti apa. Karena yang tadi, Allahu Akbar Allah, itu kan butuh nafas panjang. Ada yang gitu. Karena itu maksa namanya ya. Jadi tes dulu, panjang kayak ini panjang. Akbar. Nanti jadi ketawaan orang ya. Kalau mau yang pendek tadi saya sudah bikinkan. Itu saya bikin waktu saya pilek. Waktu pilek tidak ada nafas. Saya bikinnya waktu saya jadi muazin di kampus. Lagi pilek. Terus harus tetap azan.
Akhirnya saya azan sembarangan dan jadinya itu. Tapi sebelum saya azan saya rekam duluan gitu. Kayak apa nanti azannya? Udah azan aja dulu, rekam. Nah jadinya yang kayak tadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau itu panjang itu. Kayak itu Misyari Rosyid dari Kuwait yang mungkin paling banyak dipraktekkan di Indonesia. Nah, ada azan saya yang mirip sama itu, tapi ya agak mirip saja, tapi nggak sama gitu. Bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya mirip aja, tapi nggak sama. Ya, silakan nanti teman-teman kalau mau jadi muazin, pesan saya jangan pilih yang nafasnya panjang sementara nafas antum pendek. Kemudian latihan-latihan dan jangan latihannya di depan mic. Nanti buyar nanti. Nah, anak khawatir malah antum besok-besok karena trauma begitu kan. Karena ternyata karena jarang praktek, mengira bagus ternyata diketawain orang begitu. Kemudian trauma dan besok-besok ndak mau azan lagi. Saya soalnya pernah dapati ada satu ikhwan yang seperti itu. Ya, bapak-bapak. Jadi beliau azan, kemudian tiap hari azan. Suatu hari saya papasan di depan masjid. Beliau keluar, saya masuk. Karena beliau keluar, saya kira kan barusan azan. Maka saya sholat qobliyah. Habis selesai qobliyah, tidak lama ada orang azan. Jadi saya tanya sama bapak itu, loh Pak, tadi bapak itu belum azan toh? Belum Ustaz. Oh, saya kira tadi sudah azan, bapak keluar, makanya saya tadi qobliyah. Enggak, saya tidak azan lagi, dan saya tidak mau azan lagi. Loh kenapa? Ada yang bilang suara saya jelek. Gitu, trauma dia. Siapa yang bilang? Ada orang di situ. Dia bilang kalau saya yang azan suara saya jelek. Besok-besok, ya kemudian kebetulan ada kajian keikhlasan. Saya bilang di antara indikasi kita ikhlas dan tidak ikhlas itu adalah manakala kita beramal lalu dilecehkan orang, kita jadi down dan meninggalkan amal itu, berarti itu tanda ketidakikhlasan. Ya. Begitu. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah dibuat terkagum-kagum oleh suaranya. Lalu beliau mengajarinya azan. Yang lebih afdol adalah muazin mengetahui masuknya waktu sholat sehingga memungkinkan baginya untuk mengumandangkan azan pada awal waktu. Ya, ini yang ke-12. Yang lebih utama adalah muazin itu tahu masuknya waktu sholat tanpa perlu diberitahu. Ya, ayakuna aliman bil waqti bin nafsihi. Dia tahu waktu sendiri. Maksudnya adalah tidak perlu diberitahu. Ya, nanti akan dibahas bagaimana kalau muazzinnya itu tidak tahu waktu tapi selalu diberitahu. Coba dibaca. Lanjut Ustaz. Selain itu, karena terkadang orang lain berhalangan untuk memberitahu masuknya waktu sholat jika dia bersandar kepada pemberitahuan orang lain. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi orang buta menjadi muazin. Dengan demikian coret. Ganti jadi akan tetapi. Akan tetapi. Jangan jadi dengan demikian itu berarti kesimpulan. Kesimpulan kok bertentangan dengan kalimat awalnya itu salah berarti. Ulang. Akan tetapi. Akan tetapi tidak ada larangan bagi orang buta menjadi muazin. Jika ada orang yang bertugas memberitahukan masuknya waktu sholat, karena Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu
adalah seorang buta yang menjadi muazin dan dia tidak mengumandangkan azan selain setelah dikatakan sudah masuk waktu subuh. Ada muazinnya Nabi yaitu Abdullah bin Maktum, dan beliau adalah orang buta, dan beliau hanya bisa azan kalau ada yang bilang sudah subuh. Karena beliau buta dan tidak bisa melihat sendiri waktu subuh. Tapi tidak dilarang Nabi begitu. Jadi tahu sendiri tentang waktu salat tanpa perlu diberitahu itu hanyalah sekedar keutamaan, bukan syarat jadi muazin. Selanjutnya yang ke-13. Selain itu, muazin juga harus seorang yang dapat dipercaya. Ya, harus bisa dipercaya. Jangan jadi muazin kalau suka bote-bote. Ada orang misalnya di pertemanannya di kantor, sudah jamak diketahui orang ini suka bohong. Ya, misalnya dia bilang, sudah kemarin. Enggak tahu kah? Enggak kok, cuman bohong-bohong. Enggak kok, main-main. Sehingga kemudian dia punya image, si fulan ini kalau bicara, kita enggak tahu pasti apakah dia itu bohong atau enggak. Karena terlalu sering bercanda dengan bohong. Jadi image pada dirinya itu enggak jelas, bohong atau enggak. Iya, sudah di jalan. Padahal masih di rumah. Iya, sudah ini udah mau siap-siap ini. Padahal siap-siap masuk kamar mandi baru mau mandi. Ya kan? Nah, teman-temannya tahu, maka orang seperti ini tidak boleh dijadikan muazin. Ya. Karena di sini dikatakan wajib hukumnya ayakunan muazinu aminan. Orangnya adalah orang terpercaya yang bisa dipercaya. Begitu. Karena kalau dia bohong-bohong, bisa jadi dia mementingkan diri sendiri saat buka puasa misalnya. Kita di rumah nunggu azan. Kok enggak azan-azan ya? Ternyata dia habis 3 bingka. Sudah 3 bingka, udah makan, udah kenyang, baru azan sudah. Tunggu, gampang. Sebentar dulu. Belum kenyang kita katanya. Ya, dia enggak bisa dipercaya. Orang di rumah kasihan menunggu muazzinnya azan. Begitu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna khairan man istajarta al-qawiyul amin. Yang artinya, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Ibnu Abi Mahzurah dari ayahnya dari kakeknya. Yang artinya, orang-orang kepercayaan kaum muslimin untuk sholat dan sahur mereka adalah para muazin. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang artinya muazin adalah orang yang dapat dipercaya. Seorang muazin juga harus meniatkan azannya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ke-15. Seorang muazin hendaknya meniatkan ayyabtaghiya bi adzanihi wajh Allah Ta'ala. Hendaknya muazin itu meniatkan dengan azannya untuk meraih wajah Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Utsman bin Abil As. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah. Kenapa? Ke-14 atau ke-15? Oh iya salah, saya lompat ya. Yang ke-14. Nah, kata Utsman bin Abil As, ya wahai Rasulullah, jadikan aku sebagai imam untuk kaumku. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, anta imamuhum waqtadi bi'adhafihim wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Kamu jadi imam untuk kaummu dan perhatikan orang-orang yang lemah di antara kamu, yang di antara kalian. Dan jadikanlah seorang muazzin orang yang tidak mencari atau tidak mengambil upah dari azannya. Maksudnya, catat teman-teman, yang tidak mempersyaratkan gaji, yang tidak mempersyaratkan gaji.
Misalnya dia berkata, oke, saya jadi muazin tetap, tapi gajinya berapa? Orang sudah ngomong seperti ini, tinggalkan. Oh maaf, nggak jadi, batal. Kami nggak menerima muazin yang cari uang dari situ. Tapi kalau dikasih tanpa dia persyaratkan, maka ini boleh. Coba dibaca setelahnya. Wa amma i'ta'ul muadzini min baiti malil muslimina fala haraja fihi. Adapun jika diberi dari baitul mal, kalau di zaman kita kasih keterangan dari kas masjid. Dari kas masjid. Karena ada kotak infak, lalu diberi upah dari situ, maka tidak mengapa. Lianna baitul mali innama wudi'a li masalihil muslimin. Karena baitul mal itu diadakan demi kemaslahatan kaum muslimin. Wal adzan wal iqamatu min masalihil muslimin. Dan adanya orang yang senantiasa mendirikan azan, mengumandangkan azan dan iqamat itu adalah juga merupakan kemaslahatan kaum muslimin. Jadi keterangan akhirnya adalah tidak boleh mengangkat muazin yang orangnya mempersyaratkan gaji. Tapi kalau dia diberi, maka boleh. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Setelah kita membahas 2 subbab tentang bacaan yang dibaca ketika azan dan iqamat, dan beberapa adab, ada 14 adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang muadzin, kita akan masuk ke dalam azan yang disyariatkan sebelum sholat subuh dan bagaimana hukumnya. Sebelumnya saya terinspirasi dengan, saya tidak tahu berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Misyari Rosyid itu ya, karena berapa banyak orang yang bersemangat untuk azan dengan makom yang dia bikin, ya maka saya mau juga begitu. Saya bikin sayembara, ini bukan lomba. Sayembara berarti siapa yang lakukan nanti dapat imbalannya atau hadiahnya. Siapa yang bisa ikuti dan praktekkan sehari-hari azan yang saya buat, ada 6, tapi yang mungkin paling mudah itu yang sekarang dijadikan azannya Metro TV di maghrib dan subuh, dan ada di YouTube saya, itu pendek-pendek azannya. Atau kalau antum tidak bisa, anaknya antum ajarkan dia atau suruh dia untuk sering-sering praktekkan. Kalau sudah nanti datang ke saya, nanti saya beri hadiah. Kalau badannya cukup sebesar saya, hadiahnya baju saya, baju seperti ini. Kalau anak-anak kan tidak mungkin kasih baju sebesar saya. Nah, mari kita baca subbab yang kelima, al-adzanul masyru' qabla al-fajri wa hukmuh. Poin A. Azan yang disyariatkan sebelum azan subuh dan hukumnya. Azan pertama sebelum azan subuh disyariatkan untuk mengingatkan orang-orang yang sudah bangun dan membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, azan Bilal jangan sampai menghalangi seorang atau salah seorang di antara kalian dari sahurnya. Sesungguhnya dia mengumandangkan azan atau berseru pada malam hari untuk menghentikan orang-orang yang bertahajud di antara kalian dan membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian.
Di zaman Nabi SAW ada dua muazzin di waktu subuh. Muazzin yang pertama adalah Bilal, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Azannya Bilal itu bukan di waktu sholat subuh yang asli. Kalau kita lihat misalnya di sini jam 4.49 itu 4.59 itu waktu azan Balikpapan. Anggaplah orang yang mempraktekkan Bilal itu berazan di kurang lebih 4.39. 20 menitan sebelum waktu yang asli. Yang azannya Abdullah bin Maktum itulah yang 4.59. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau dengar azannya Bilal, maka jangan menghalangi kalian dari sahur. Maksudnya makan aja. Teruskan makannya. Karena azan yang pertama itu adalah azan untuk membangunkan orang yang masih tidur, supaya ayo tahajud. Sedangkan yang sedang tahajud supaya mereka bisa istirahat. 20 menitan kemudian baru azan yang asli, dan itulah waktu yang sudah tidak boleh lagi makan sahur. Bisa dipahami? Nah, jadi azan subuh itu 2 kali. Ini yang lebih sunnah. Tapi bila dikhawatirkan fitnah, misalnya di sana belum terbiasa orang mendengarkan azan 2 kali, maka ya perlu step by step untuk mensosialisasikannya. Ya. Jangan sampai seperti ini. Ada mahasiswa Madinah, asalnya dari kampung, misalnya dari, kalau Balikpapan, Kaltim yang kampung di mana? Pokoknya kampung sekali begitu ya. Dan di sana tidak ada orang azan subuh 2 kali. Ya. Maka jangan dia pulang langsung, tegakkan sunnah. Azan subuh 2 kali. Itu butuh sosialisasi ke Pak RT, ke DKM, kemudian ngobrol-ngobrol dulu, bikin kajian. Itu mungkin waktu 1 tahun, 2 tahun. Ya. Begitu. Tapi kalau di Balikpapan, insya Allah orang sudah biasa. Jadi kalau di Balikpapan, antum tidak sosialisasi juga tidak ada apa-apa. Karena sudah biasa. Selanjutnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, lafaz qaimakum dengan harokat fathah yang berkedudukan sebagai maf'ul bagi kata yarji. Artinya bahwa Bilal itu mengumandangkan azan pada malam hari untuk memberitahuan kepada kalian bahwa azan subuh tidak lama lagi. Sehingga orang yang sedang qiyamul lail dan mengerjakan sholat tahajud kembali istirahat untuk kemudian tidur sebentar agar kembali semangat, atau segera mengerjakan sholat witir jika dia belum mengerjakan sholat witir, atau segera bersiap-siap untuk mengerjakan sholat subuh jika dia perlu untuk bersuci lagi, dan lain sebagainya dari berbagai kemaslahatan yang ada pada azan pertama yang mengumumkan akan dekatnya waktu subuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqidha naimakum, yakni agar orang yang tertidur bangun dan bersiap-siap berangkat menunaikan sholat subuh. Dengan mengerjakan sedikit dari sholat tahajud atau mengerjakan sholat witir jika dia belum mengerjakannya, atau makan sahur jika dia hendak berpuasa, atau mandi, atau wudu, atau yang lainnya sebelum mengerjakan sholat subuh. Adapun yang benar adalah harus ada seorang muazin yang mengumandangkan azan subuh jika waktunya telah tiba. Yang lebih afdol adalah agar muazin kedua itu bukan muazin pertama. Dan yang lebih baik juga adalah agar waktu antara kedua azan tersebut tidak terlalu lama. Ya, ini perlu di-highlight. Kalau bisa, usahakan muazin pertama tidak sama dengan muazin kedua. Supaya lama-lama orang menghafal suaranya. Oh, yang suaranya begini, Allahu Akbar, oh itu azan pertama. Kalau yang Allahu Akbar, oh itu azan kedua. Karena orang bisa membedakan. Begitu. Nanti jadi orang tidak panik kalau dengar azan yang pertama. Ya. Begitu juga teman-teman, semoga Allah memberikan antum kemudahan untuk pergi umroh. Nah, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu azannya 2 kali. Jadi kalau dengar azan yang pertama, jangan panik.
Sebagian orang, sudah azan, ayo panik. Terus terpisah dari rombongan karena mengira sudah azan subuh. Padahal itu baru azan pertama. Yang kurang lebih totalnya itu ada sekitar setengah jam. Kalau saya tidak salah ingat, setengah jam. Atau bahkan mungkin 1 jam. Ya. Dan di sini dikatakan yang lebih baik adalah jaraknya tidak terlalu lama. Jaraknya tidak terlalu lama. Berapa jarak yang tidak terlalu lama itu nanti akan disebutkan. Silakan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 orang muazin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari. Karena itu, makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ibnu Umar mengatakan, jarak antara kedua azan itu tidak terlalu lama, hanya seperti turunnya ini, muazin pertama, dan naiknya ini, muazin kedua. Dengan demikian, yang disunahkan adalah agar jarak waktu antara azan pertama dan azan subuh itu tidak terlalu lama. Ya, bisa dilihat di catatan kaki. Catatan kakinya barusan itu. Berkata Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Syekh. Bentar ya. Iya. Coba dibaca. Yang mulia Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali-Asy Syekh di dalam fatwanya mengatakan, dengan demikian tampak jelas bahwasanya tidak sepantasnya dikumandangkan azan pertama melainkan dekat dengan waktu terbitnya fajar. Dan saya kira setengah atau sepertiga jam itu lebih tepat. Ya, setengah jam berarti 30 menit, sepertiga jam berarti 20 menit. Begitu. Jadi mau bikin ya bisa 20 sampai 30 menit. Selanjutnya, Yang benar adalah agar muadzin mengumandangkan kalimat as-salatu khairu minan naum setelah kalimat hayya 'alal falah di azan yang kedua. Adapun riwayat Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan as-salatu khairu minan naum di dalam azan pertama subuh, yang dimaksudkan azan pertama di sini adalah azan subuh yang wajib, sedangkan azan yang kedua adalah iqamah. Masih ingat di pertemuan sebelumnya saya bilang iqamat itu kadang juga bisa dibilang apa? Azan kedua. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, di antara 2 azan ada sholat, di antara 2 azan ada sholat, di antara 2 azan ada sholat bagi siapa yang mau. 2 azan ini maksudnya adalah azan dan iqamat. Jadi begini, perhatikan dulu. As-salatu khairu minan naum itu artinya sholat lebih baik daripada tidur. Sebenarnya as-salatu khairu minan naum ini sebaiknya dibaca di azan pertama subuh atau azan keduanya. Ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan yang benar itu di azan pertama. Kenapa? Karena sholat lebih baik daripada tidur. Sholat apa yang lebih baik daripada tidur? Sholat tahajud. Sedangkan sholat subuh, lagi tidur gak lagi tidur harus sholat. Paham? Jadi sholat lebih baik daripada tidur, itu yang dimaksud adalah sholat tahajud yang lebih baik daripada tidur. Sedangkan kalau azan subuh yang kita sholat subuh, itu tidak ada ceritanya. Biar kamu ngapain, pokoknya harus sholat. Meskipun aku baru 5 menit tidur, tidak bisa. Kamu harus bangun sholat. Jadi as-salatu khairun minan naum itu letakkan di azan pertama, azan keduanya tidak. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan yang benar as-salatu khairun minan naum itu diletakkan di azan yang kedua, yaitu yang azan subuh yang asli. Begitu, berdasarkan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang as-salatu khairun minan naum. Ya. Dan ada riwayat Abu Mahdzurah, dia katakan di azan yang pertama maksudnya itu adalah di azan, sedangkan di iqamatnya tanpa as-salatu khairun minan naum. Ya, saya tidak bisa detailkan karena kita terburu dengan waktu, tinggal 7 menit waktunya. Jadi intinya adalah ada ikhtilaf. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi harus tahu dia letakkan as-salatu khairum minan naum di azan subuh yang asli. Di azan kedua. Dulu saya mengira itu di azan pertama. Sehingga waktu saya umrah pertama kali tahun 2010,
Saya terbangun, saya sudah capek sa'i, saya tidak langsung pulang, saya tidur di tempat sa'i karena sudah saking capeknya. Saya tidur, kemudian terbangun dengan azan. Terus saya dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. tidak ada as-salatu khairum minan naum, berarti barusan ini azan subuh yang asli. Maka pergilah saya wudu, saya duduk, saya qobliyah subuh ceritanya. Saya qobliyah subuh terus saya nunggu. Kok lama betul ya? Lama sekali. Ada mungkin 1 jam. Setelah itu bunyi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengarkan, ternyata kok as-salatu khairum minan naum. Jadi dari tadi saya sudah terkantuk-kantuk menunggu itu, ternyata belum azan subuh yang asli. Jadi intinya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, as-salatu khairum minamnya di azan subuh yang kedua. Lanjut. Saya pernah mendengar Yang Mulia Al-Alamah Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, as-salatu khairum minan naum disebutkan oleh Ibnu Ruslan dan satu jamaah bahwa kalimat itu diucapkan di azan yang pertama berdasarkan pada riwayat azan pertama yang ada pada Abdu Mahzuro. Yang benar adalah bahwa kalimat itu dikumandangkan di azan yang terakhir yang disyariatkan dan wajib. Karena itu merupakan azan mutlak untuk sholat yang bersifat wajib yang ia lebih baik daripada tidur. Azan itu merupakan azan yang pertama jika disandingkan dengan iqomah, sedangkan iqomah merupakan azan kedua. Saya kira jelas. Mari kita ulang dari awal. Ya. Azan itu lafaznya sebagaimana yang kita kenal 11 lafaz. Kemudian iqamat itu yang sebagaimana kita kenal ada saya ulang-ulang. Azan itu jumlah lafaznya ada 15, sedangkan iqamat ada 11. Untuk salat subuh ada bacaan as-salatu khairum min naum setelah hayya 'alal falah. Adapun di pembahasan yang terakhir tadi, sebenarnya dia di azan yang keberapa? Azan pertama atau kedua? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Ya. Kemudian ada adab-adab muazin, sebaiknya suci alias sebaiknya wudu dulu. Kemudian pelan-pelan waktu azan, agak cepat di waktu iqamat, berada di tempat yang tinggi meskipun ada mikrofon jika memang ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya, ya sudah di dalam masjid saja cukup dengan mikrofon. Melakukannya secara berdiri, menghadap ke kiblat, meletakkan 2 telunjuk di dalam kuping, kemudian menoleh-noleh ke kanan untuk hayya 'alas shalah, ke kiri untuk hayya 'alal falah, tapi yang menoleh hanya wajahnya. Adapun badannya jangan ikut. Jadi porosnya adalah leher dan bukan pinggang. Disunnahkan juga untuk seorang muazin itu azan di tepat waktu. Kemudian sebaiknya yang suaranya nyaring. Lebih bagus lagi kalau suaranya merdu. Dipilih yang tahu waktu. Baik tahu waktu sendiri maupun diberitahu orang lain. Kemudian orangnya harus terpercaya. Tidak boleh seorang pendusta. Kemudian seorang muadzin jangan pilih yang cari gaji.
Ya, dan kalau dia diberi maka hukumnya boleh. Sudah, itu saja. Oh ya, azan subuh itu 2 kali. Adapun azan yang pertama dilakukan kurang lebih 20 sampai 30 menit sebelum azan yang asli. Adapun kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kok agak lama, bisa sampai 1 jam, maka mungkin pertimbangannya adalah karena begitu banyak jamaah. Dan antrian di kamar mandi kalau terlalu cepat itu juga akan menyulitkan jamaah. Maka dibuat agak panjang supaya orang yang di hotel bisa cukup waktu untuk ke Masjidil Haram, sedangkan yang wudu dan buang air di area Masjidil Haram supaya bisa dapat waktu, tidak terburu-buru, tidak masbuk juga, ya, dikarenakan jumlah jamaah yang begitu banyak sedangkan jumlah WC-nya terbatas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.